Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah Syekh Ridho Karangpucung, serta saya hormati pula rekan-rekan guru beserta staf yang ada di SD Negeri 2 Karangpucung. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat. Terima kasih Bapak Ibu sudah kita berkumpul bersama di komunitas belajar sekolah pada kesempatan hari ini. Intinya ini merupakan suatu tugas yang diberikan oleh pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024, yaitu di materi modul 3 terakhir ada rencana tindak lanjut. Di sini saya akan mendefinisikan ke para bapak ibu guru semua terkait program apa sih yang nantinya akan saya lakukan di SD Negeri 2 Karangpucung. Seperti yang terlihat, rencana tindak lanjut pembelajarannya nanti adalah berbasis proyek dengan model SEM. Modelnya baru ini, model yang kemarin didapatkan di dalam PKG pada saat luring 1 minggu di Karanganyar, Jawa Tengah. Apa itu SEM? SEM itu Sport Education Model. Itu adalah model pembelajaran yang masih baru di PJOK. Mungkin dapat juga diterapkan di lainnya setelah diadaptasi kayak gitu. Nantinya model SEM ini permainannya adalah kasdor. Latar belakang kenapa diadakannya ini, tentu saja kita ketahui bersama pembelajaran tentunya harus berpusat pada peserta didik. Dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya ini model SEM dapat kita lakukan, terutama di pembelajaran PJOK. Ini merupakan model baru tentunya, mengacu pada suatu event permainan atau olahraga. Nanti yang mengelola adalah anak-anak semuanya. Kita hanya memfasilitasi anak-anak untuk nanti kan dalam suatu event pertandingan elemennya banyak gitu. Elemennya banyak, bukan hanya dari kalau pembelajaran biasanya kan olahraga ya hanya bermain, kita memfasilitasi. Tapi kalau di sini nanti adalah kita fasilitasinya anak-anak untuk benar-benar merasakan secara langsung. Ada yang jadi mungkin penontonnya, pendukung supporter. Terus ada juga yang nanti yang jadi pemain, pelatih. Ada yang juga ada yang jadi tukang cangcimen itu yang bermain peran di situ. Model ini dapat menjadi alternatif pembelajaran kepada murid ikut terlibat, baik dari suara, anak dapat berpendapat, dari persiapannya, dari pendapat-pendapat yang disampaikan. Pilihan, anak pilihan, yaitu memilih peran nantinya. Anak dapat memilih peran, mau jadi apa? Mungkin ada yang mau jadi pemain, ada yang mau jadi pelatih, ada yang mau jadi mungkin penonton atau pendukung supporternya kayak gitu. Dan juga kepemilikan, mempunyai tanggung jawab. Itu kita memberikan ke anak adalah suara, pilihan, dan kepemilikan itu, mempromosikan itu. Di situ anak ada pendapat, di situ ada pilihan, dan juga ada kepemilikan. Penggunaan terhadap aset kita yang dimiliki sekolah saat ini, baik dari sarana dan prasarana, dapat digunakan untuk SEM. Murid akan merasa kebersamaan dan kerja tim, karena nanti nggak mungkin supporter hanya 1-2, tapi kan di situ ada misalnya ada 5, jadi kan bisa bersama-sama. Di situ dimunculkanlah kerjasama tim, baik laki-laki dan perempuan berbaur bersama. Tujuannya adalah murid aktif dalam suara, pilihan,
dan kepemilikan melalui SEM Kasdor. Terus memahami berbagai peran dalam sebuah olahraga. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa olahraga bukan hanya olahraga saja kayak gitu. Olahraga itu ada banyak elemennya, ada pelatihnya, ada supporternya dan lain-lain. Dan itu membuat kesadaran kepada anak. Ya tentunya nanti bermanfaat untuk masa depannya dan meningkatkan hasil belajarnya juga, karena SEM ini juga merupakan pembelajaran. Guru PJOK ingin menguji efektivitas SEM ini, efektivitas enggak sih untuk di sini diterapkan ya gitu. Karena ini baru pertama kali kita terapkan atau diterapkan, dan ini bukan hanya saya saja, tapi nanti adalah kebersamaan kita. Terus untuk KBS itu komunitas belajar sekolah, berarti kita kolaborasi KBS melalui SEM. Tentunya kita harus berkolaborasi, menambah wawasan bersama. Siapa tahu ini berhasil dan bisa dijadikan untuk P5. Ini bisa dijadikan untuk P5 kita, menggunakan model SEM ini. Capaian, langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang diharapkan dengan adanya SEM berbasis proyek ini mampu membuat murid dapat mempromosikan tadi suara, pilihan, dan kepemilikan. Itu dapat dipromosikan. Anak dapat berpendapat, terus anak dapat memilih, anak dapat bertanggung jawab atas pilihan yang dipilihnya. Terus menentukan pilihan dalam peran SEM, tadi kepemilikan dan lain-lain. Terus memiliki kesadaran dan juga kerjasama tim tentunya. Itu kita ingin dengan melalui SEM ini kita dapat menumbuhkannya. Langkah yang digunakan, langkah-langkah yang kita gunakan nantinya adalah dalam SEM ini ada yang namanya urutan langkah-langkahnya. Ada yang pertama dari pengelolaan musim, namanya afiliasi, itu nanti dilakukan pada saat minggu pertama. Penyiapan pertandingan formal minggu kedua dan tiga, ini biasanya latihan-latihan ya gitu, karena ada pelatih, ada pemain, berarti pelatih dan pemain juga harus disiapkan perencanaan atau pelatihannya. Terus puncak pertandingan, pencatatan pertandingan. Pencatatan pertandingan dan festival akhir kompetisi. Ini puncak pertandingan adalah permainannya. Jadi nanti pada saat puncak pertandingan, ya supporter saling mendukung timnya. Terus pelatihnya juga ada di benchnya kayak gitu. Terus ya seperti permainan sesungguhan kayak gitu. Seperti permainan sesungguhnya. Nanti ya ada supporternya, ada yang pakai mungkin tulisan-tulisan ayo gitu, tulisan-tulisan nama timnya dan lain-lain. Itu untuk minggu ketiga, 2 dan 3-nya adalah pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir, dan evaluasinya nanti adalah di minggu keempat. 1 bulan itu akan kita lakukan. Hasil yang diharapkan adalah untuk tiap tujuan mampu membuat murid menjadi kreatif dan sadar akan kerjasama dan peran, serta tentunya kita menjadi lebih kolaboratif karena kita saling bantu membantu. Struktur program dan mitra dalam KBS. Dalam program ini termasuk program kokurikuler. Nanti sasarannya adalah murid kelas 4 sampai 6, kelas atas. Berarti di situ ada 41 anak kira-kira. Pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu yang dimulai minggu terakhir bulan Agustus tahun 2024 selama 4 kali pertemuan. Nanti kalau kita ada kegiatan, kita dapat memulainya pada saat awal September. Kolaborasinya adalah komunitas belajar dengan guru agama. Nanti kita bisa minta tolong kayak gitu, misal nanti bagaimana cara berdoa kan juga bisa sebelum bertanding itu nanti masuk di situ. Terus juga mungkin di guru kelas nanti bisa minta tolong di situ nanti supaya kreatif kan, ada seni rupa atau apa kan bisa kita buat masukan.
nanti kalau supporter butuh bantuan guru kelas untuk ada hiasan supporter kayak gitu, bisa ikut di seninya kayak gitu. Makanya ini tidak bisa sendiri, nanti butuh bantuan dari bapak ibu guru semua. Dan juga mungkin pamflet untuk anak-anak dibuat juga seperti benar-benar kompetisi. Di sini ada kompetisi sungguhan kayak gitu. Kita ciptakan suasana benar-benar, nanti anak-anak yang panitianya suruh buat pamflet mungkin anak-anak kita fasilitasi, kita bimbing untuk ada pamflet kayak gitu. Ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kita punya aset-aset, diantaranya adalah atau model-model yang sudah kita miliki, yaitu ada manusia, dari kepala sekolah, guru, PJOK, guru sejawat dan murid. Tentunya di situ sebagai perencana, pelaksana, dan evaluasi kegiatan dan berkolaborasi. Di dalam politik ini lebih ke arah kebijakan. Kita punya model kebijakan yaitu dari kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah mendukung kegiatan ini, kegiatan SEM ini. Terus fisik, penggunaan sarana bola, kun, terus ada prasarana kantor, ruang halaman, yaitu untuk digunakan untuk pelaksanaan maupun evaluasinya. Terus di modal finansialnya kita punya BOS untuk mungkin bisa menunjang kegiatan SEM ini. Rencana evaluasinya yang akan dilakukan nantinya adalah evaluasi terhadap murid tentunya. Evaluasi kan ini pembelajaran, berarti di situ ada evaluasi terhadap murid, dilakukan di akhir pertemuan kepada murid oleh guru dengan baik wawancara, diskusi maupun dengan angket. Yang kedua, anak juga mendapat penilaian diri melalui lembar penilaian diri. Nanti ada anak-anak diberikan lembar penilaian diri di dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi oleh komunitas belajar sekolah dilakukan dengan cara survei dan wawancara terkait program. Apakah mungkin di sini evaluasinya mungkin nanti diwawancarai oleh saya gitu. Untuk refleksi secara lisan oleh murid dan guru di akhir pertemuan di minggu keempat. Kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi, tentunya kesulitan murid dalam memahami SEM. SEM ini kan masih baru, jadi di situ mungkin masih menjadi tantangan kita memahamkan kepada murid. Nantinya apalagi di kelas 4, 5, 6 ya gitu. Mungkin di SMP, di SMA mungkin masih bisa cepat. Tapi kalau kita di SD kelas 4, 5, 6, kita juga memberikan pemahamannya harus lebih singkat dan juga lebih tajam agar murid-murid lebih paham lagi tentang SEM ini. Terus tantangan kemungkinannya adalah kurangnya dukungan dari individu guru, karena mungkin ada kegiatan, mungkin kan ada kesibukan dalam komunitas belajar terhadap program kayak gitu. Itu menjadi tantangan juga buat kegiatan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan terasa mungkin masih kurang panjang dalam 1 bulan. Ini nanti bertahap mungkin untuk kedepannya. Mungkin seperti itu untuk rencana tindak lanjut dari program yang akan saya lakukan di SD Negeri 2 Karangpucung ini. Intinya mohon dukungan dan sumbangsih maupun masukannya terhadap program ini agar benar-benar bisa berjalan nantinya, karena pembelajaran SEM ini benar-benar baru kemarin didapatkan oleh saya, guru PJOK. Nantinya akan saya terapkan dan ini bisa jadi bahan evaluasi, siapa tahu bisa dimasukkan P5 atau untuk kedepannya. Mungkin seperti itu rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Mohon umpan balik dan masukannya dari rekan-rekan guru semua. Mungkin ada yang ingin berkomentar atau berpendapat terkait rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan agar program ini nantinya berjalan dengan baik. Monggo Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang kami hormati serta kawan-kawan guru yang kami hormati pula. Untuk program yang akan dilaksanakan oleh Pak Irwan, saya rasa sudah cukup bagus. Cuma model yang SEM ini kan termasuk baru. Terus apa kalau dilaksanakan di tingkat SD itu akan berhasil? Masalahnya yang saya sering temui itu di antara murid kelas 4 sampai kelas 6. Apalagi ini pembentukannya kan ada yang jadi panitia, pemain, terus pelatih, terus serta penonton dan pendukung. Biasanya kalau anak-anak SD itu kan cenderungnya itu memilih ke yang paling banyak. Sementara ini model yang termasuk baru. Apa nanti untuk taraf SD itu akan bisa terlaksana atau tidaknya itu Pak? Hanya itu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kasbiah atas masukan maupun pertanyaannya. Tadi intinya adalah apakah kita bisa melaksanakannya di SD kayak gitu, kelas 4, kelas 6, apalagi kita sudah mengetahui karakteristik dari peserta didik seperti itu. Makanya itu Bu, kita akan mencoba sebuah terobosan baru ini Bu. Ada model baru kita lakukan ini di sekolah karena baru pertama kita tidak bisa menilai apakah ini nanti berhasil atau tidak, karena ini kan baru pertama kali Bu. Kalau kita nanti ada evaluasi, yaitu nanti adalah perbaikan dan perbaikan. Makanya kenapa kita lakukan di SEM ini di SD ini juga pertama kali buat saya. Dan nanti kelas 4 sampai kelas 6 apakah bisa? Tentu kita berpikir optimis Bu. Anak-anak nanti yang mungkin kelas besar kita kasih pilihan untuk jadi yang panitianya kayak gitu. Itu juga bisa kita fasilitasi karena anak kayak gitu. Makanya mungkin nanti kalian pengen jadi penonton ya, semua pengen jadi penonton kayak gitu Bu. Atau saya nggak main kayak gitu, kan juga bisa itu Bu. Kita mencoba kayak. Tapi kita nanti beri pemahaman ke anak-anak bahwa sebuah pertandingannya ada ini, ada ini, ada ini. Nanti mungkin itu bisa menjadi gambaran ke anak-anak. Oh iya, saya bisa memilih kok, saya bisa jadi pemain, saya bisa jadi penonton. Syukur sih, semoga semuanya malah pengen jadi pemain Bu. Biasanya malah pengen jadi pemain karena di situ gerak, karena mungkin di situ mereka senang kayak gitu. Mungkin itu Bu Kasbiah. Intinya kita cobakan dulu berhasil atau tidak, setelah kita nanti ada evaluasi atau refleksi kita bisa perbaiki ke depannya kayak gitu. Oke. Terima kasih Bu Kas, dapat diterima nih. Sama-sama. Ada yang lainnya mungkin dari teman-teman semua? Model SEM ini sepertinya menarik. Nanti siapa tahu kita bisa gunakannya untuk P5 di dalam kedepannya kalau benar-benar program ini bisa berhasil. Karena kelas 4, 5, 6 selain kita memberikan pemahaman dan kesadaran kepada anak-anak bahwa ini loh pertandingan sebenarnya dalam sebuah olahraga, event olahraganya itu ada ini, ada ini, ada ini kayak gitu Ibu. Mungkin dari yang lainnya siapa tahu ada yang memberikan masukan ke saya. Terima kasih Bu Kas atas masukannya. Intinya kita positive thinking lah insyaallah. Ini untuk permainan hanya pasti gobak sodor atau yang lain juga bisa? Nah itu Ibu, kita cobakan dulu, ini pengembangannya nanti setelah itu. Kita cobakan untuk di percobaan yang untuk kasti dan gobak sodor. Dikasih gobak sodor gitu. Sebenarnya itu anak-anak bisa memilih Bu, memilih pengen permainan apa kayak gitu. Itu bisa dilakukan Ibu. Pengen apa, event apa, karena anak-anak punya suara Bu. Kita kan dan sebagai di guru penggerak pun di PKG pun ada promosi 3 suara biar anak bersuara, ia mengeluarkan pendapat, biar anak punya pilihan Bu, choice. Kita harus mempromosikan itu kepada anak. Anak-anak itu punya pilihan. Terus anak-anak juga punya rasa kepemilikan, yaitu tanggung jawabnya itu. Silakan, mungkin ada yang lain Bu, Bu Diana.
Monggo, mungkin ada yang mau memberikan masukan terhadap rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan di SD Negeri 2 Kamojong agar nantinya benar-benar ini berjalan dengan efektif dan pastinya butuh bantuan Bapak Ibu semua. Monggo. Bu Evi, sedikit. Ya. Suaranya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik tentang permainan baru atau yang disebut dengan SEM. Ini saya hanya akan memberikan sedikit saran ya Pak. Karena untuk permainan ini kan kelas 4, 5 atau 6 yang nanti berperan sebagai pemain, pelatih dan penonton. Mungkin untuk anak yang kelas 4 atau 5 itu kan masih kecil. Mungkin atau alangkah baiknya kalau yang sebagai pelatih itu di kelas 6-nya dulu, karena pelatih kan sepertinya membutuhkan fisik yang kuat dan mental yang sudah kuat seperti itu Pak. Nah untuk kelas 4 dan kelas 5-nya kan yang masih kecil-kecil itu bisa menjadi penonton dulu dan sebagai pemainnya. Kemudian untuk yang bertanggung jawab juga saya sarankan untuk yang lebih besar dulu, yang kelas 6. Ya mungkin hanya itu saran dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Evi atas masukannya. Berarti di situ adalah kenapa kelas 1, 2, 3 nggak kita juga dorong untuk ikut kayak gitu sebagai penonton gitu. Ya masukan yang bagus Bu Evi. Nanti kita akan cobakan. Mungkin karena biasanya kan untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 ada acara, kelas 1, 2, 3 ini pasti juga ikut kan Bu kayak gitu. Makanya kita nanti bisa dorong untuk menjadi penonton kayak gitu. Terus untuk kelas atas yang digunakan sebagai pelatih, sebenarnya pelatih di situ ya mungkin pelatih biar merasakan Bu, bukan pelatih dalam artian benar-benar harus lari, harus apa gitu Bu. Intinya kita punya permainan ini Bu, punya permainan kasdor kayak gitu ya. Nanti pelatih dan pemain pasti kan jadi satu paket itu Bu, karena pelatih dan pemain kan, pelatih melatih pemainnya, pelatih satu lagi melatih pemainnya kayak gitu. Mungkin nanti ada yang lempar tangkap, ada yang latihan mungkin memukul kayak gitu kan Bu. Itu nanti makanya kita ke depan kalau ini kita lakukan, kita akan melihat oh iya ternyata gambarnya seperti ini loh Bu gitu. Gambarannya bahwa nanti ada yang misal penonton supporter ya, supporter A, tim A. Supporter tim A membuat pamflet atau membuat tulisan-tulisan semangat 45 tim A. Terus ya atau pakai bendera atau pakai yel-yel. Itu tugasnya nanti supporter Bu. Tugas supporter. Tugas pemain kan harus dan bisa melempar, bisa mungkin lari. Dan nanti di situ latihan juga Bu di dalam minggu kedua dan ketiga. Ya latihan lari, ya latihan itu Bu dengan pelatihnya. Tidak mungkin, maksudnya anak pasti kita pikir anak bingung ini melatihnya gimana. Ya kita fasilitasi Bu. Mereka ada kesulitan kita kasih fasilitasi atau mungkin kita bisa bimbing gitu. Begitu Bu Evi. Mungkin kedepannya seperti itu. Jelas Bu Evi? Siap. Karena ini SEM juga baru pertama kali mungkin masih bayangan SEM. SEM itu model pembelajaran. Apakah fasilitator saya di PKG ini menerapkan ini di sekolahnya tapi SMP, dan guru IPA kepengen mengadopsinya Bu, guru IPA tapi itu tidak di permainan, di olahraga, tapi di lain kayak gitu, di lain seperti kalau guru IPA berarti tentang IPA-nya kayak gitu. Itu bisa dilakukan karena kita ada tahapan-tahapannya, tahapan ada pramusim, pengenalan musim, afiliasi, nanti dan lain sebagainya. Gitu. Apa di tingkat SD sudah ada yang melaksanakan Pak? Kalau di tingkat SD saya belum menanyakan siapa yang melaksanakan, tapi teman-teman di angkatan saya PKG ada yang akan melaksanakannya.
Makanya Baru akan ya. iya Bu, saya berani melakukan di sini karena di SMP sudah melakukan. Kita cobakan di SD kelas atas Bu, kelas atas dulu kayak gitu, kelas atas. Jadi anak-anak nanti belajar mengorganisir, mungkin ada yang jadi yang IO-nya itu, IO atau mungkin jadi panitianya itu. Panitia lah yang berperan. sebagai pelatih, bukan seperti Pak Guru yang berdiri di depan itu ya Pak. Bukan Bu, jadi dia berperan sebagai pelatih, melatih timnya kayak gitu, kayak gitu Bu. Bermain kita anak bermain peran seperti itu kayak gitu. Berarti nanti globalnya adalah anak-anak tahu, oh dalam olahraga itu bukan hanya pemain, bukan hanya tapi semua elemen adalah saling terkait loh. Sebuah eventnya harus ada pemain, harus ada pelatih, harus ada panitianya gitu. Anak-anak kan menimbulkan kesadaran seperti itu. Monggo, ada yang lainnya? Jelas nih, Baby? Siap? Bu Diana, ada pendapat? Enggak? Bu Novi? Bu Iha? Cukup? Oke, Pak Alzat? Oke. Ya, sedikit gini Bapak Ibu. Semoga rencana tindak lanjut ini nantinya dapat kita terapkan bersama-sama, bukan hanya nantinya saya pribadi sebagai guru PJK, tapi nantinya tentu butuh bantuan Bapak Ibu semua, karena rencana tindak lanjut ini merupakan pembelajaran yang awal, yaitu pembelajaran tentang SEM, model pembelajaran SEM. Nantinya pasti masih ada banyak celah untuk keliru, tapi kita jadikan bahan untuk evaluasi dan evaluasi ke depannya. Mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Irwanto, saya sangat setuju dan dengan model SEM ini ya. Jadi nanti anak itu akan terlatih bisa menjadi mandiri, bisa bertanggung jawab, dan dapat menjadi lebih mandiri. Nah, saya sangat intinya mendukunglah tentang program yang akan dilaksanakan oleh Pak Irwanto. Pak Irwanto, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiha Khairiyah SPD, guru pelajaran agama. Baik, saya akan memberikan umpan balik terhadap diseminasi yang telah dipaparkan oleh Bapak Irwanto. Menurut saya, beliau telah memaparkan diseminasi dengan cukup bagus. Dari materi tersebut, saya dapat mengambil sedikit, yaitu tentang SEM, Sport Education Model pembelajaran untuk pelajaran PJOK. Jadi yang saya dapat tadi, di dalam situ bertujuan untuk membuat siswa itu lebih aktif, tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas, dan mampu menyuarakan pendapatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.